Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah database di dalam suatu suatu sistem. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan kebutuhan fungsional sebuah sistem, membutuhkan misalkan sistem akademik itu membutuhkan eh, tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel karyawan, tabel prodi, tabel yang lain-lain, itu adalah kebutuhan fungsional dalam sebuah sistem. Kemarin kita sudah mengajarkan, lalu sekarang kita akan belajar terkait dengan bagaimana sih cara memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi namanya Navigate. Sebenarnya ada dua, mohon maaf ya, karena saya online, jadi nanti lewat sini ya. Jadi ada dua jenis cara. Yang pertama menggunakan Navigate, yang kedua menggunakan localhost phpMyAdmin. Saya akan memperagakan bagaimana cara membuat atau memasukkan data tersebut dalam localhost phpMyAdmin. Apabila kita ingin memasukkan di dalam localhost phpMyAdmin, maka kita harus masukkan dulu di browser kita, yaitu localhost php myadmin. Nah, ini akan keluar localhost php myadmin. Jadi ini sifatnya adalah lokal untuk mencoba suatu sistem atau aplikasi. Jadi ini keluaran dari yang namanya SAMPP yang pernah kita install. Ya, ini merupakan tampilan dari localhost php myadmin. Di sini kita bisa memasukkan database di sini, terus sama atribut-atribut atau tabel-tabel yang menyesuaikan di dalam sistem tersebut. Jadi yang sekarang tampil di dalam layar ini adalah beberapa database, yaitu misalkan ada database absensi, database akademik, database apotek, database ADUM, terus ada database bisnis digital, itu semuanya adalah database. Kalau misalkan kita buka ya, misalkan saya akan membuka apotek. Oh, ini kosong, database-nya kosong. Absensi. Kalau kita membuka database absensi, maka yang kelihatan adalah ada tabel absensi, ada tabel admin, ada tabel kelas, dan ada tabel siswa. Ini merupakan tabel. Yang perlu kita garis bawahi adalah tabel sama dengan entitas, ya. Tabel sama dengan entitas. Jadi tabel ini yang mempengaruhi si sistem tersebut, aplikasi tersebut. Kalau misalkan kita klik lagi absensi, nah kalau misalkan kemarin kita sudah belajar turunannya si tabel itu apa namanya? Turunannya tabel. Kan ada tuh database kalau misalkan database sistem informasi akademik, turunannya adalah tabel. Tabelnya contohnya tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel karyawan, tabel prodi. Nah, kalau misalkan diturunkan lagi tabel itu jadi apa? Yes, betul, atribut. Atributnya misalkan di sini, kalau misalkan kita lihat, di sini ada tabel absensi. Ada tabel absensi, turunannya adalah kode absensi,
kode siswa, kode kelas, keterangan, dan tanggal setelah itu selesai. Ini merupakan suatu atribut. Di dalam atribut berisi sebuah field atau record. Nah, itu komposisi dalam sebuah aplikasi ini. Intinya sama, jadi nanti fungsinya untuk phpMyAdmin, Navigate itu adalah memasukkan kebutuhan fungsional dari suatu sistem atau aplikasi sehingga bisa saling terhubung ke sebuah aplikasi tersebut sehingga bisa membuat aplikasi tersebut build, sistem informasi tersebut hidup, bisa digunakan. Terus di sini ada beberapa fungsi ya, misalkan ada menu, kalau saya bilang ya, browser ini menu struktur, kalau kita klik struktur, aduh. Oke, kita ulangi lagi. Kalau di sini ada namanya menu struktur. Struktur ini kalau kita klik di sini adalah lebih detail dari si atribut tersebut ya, rekan-rekan semuanya. Jadi ini lebih detailnya dalam sebuah atribut. Contoh nih, ada field atribut dari kode absensi. Di sini ada tipe data. Di sini menggunakan integer. Integer yaitu menggunakan yang namanya lebih ke arah mana integer? Bilangan? Yes, betul. Bilangan bulat. Tipe data integer itu merupakan tipe data dengan bilangan bulat. Nah, ini tiga ini artinya ada yang tahu? Tiga apa nih? Tiga ini artinya adalah, kelihatan nggak? Oh, enggak ya. Catat. Ya. Ini ada kode absensi, tipe datanya adalah integer. Nah, integer dalam kurung 3, ini artinya apa ini? 3. 3 artinya karakter. Jadi kalau misalkan kita melihat atau kita ketikkan atas nama Melani, berarti ini berapa karakter? Ini Melani. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter. Kalau misalkan Tri Santoso misalkan, ada berapa karakter? 11. Karena kalau misalkan di sini ada spasi, maka ini harus dihitung karakter spasinya. Nah, kalau misalkan ini namanya itu adalah tipe data dengan 3 karakter. Berarti kalau misalkan diisi lebih dari 3 karakter itu akan menolak. Seperti itu. Ini ada collection, ini generate dari sana. Terus di sini ada tipe data enum. Pernah saya jelaskan, tipe data enum adalah tipe data yang berupa pilihan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan enum, jadi kalau misalkan seperti ini. Kalau kita menggunakan enum ini lebih spesial ya. Misalkan ada tabel A mahasiswa. Ada tabel prodi. Nah, maaf. Kalau misalkan seperti ini. Ada keterangan seperti ini. Nama, NIM, prodi, alamat, nomor HP.
Kalau misalkan kita ada menemukan seperti ini, kira-kira ada berapa tabel yang bisa dibuat? Ada berapa tabel yang bisa dibuat? Tabel. Mas Tri, tabel ada berapa yang bisa dibuat? Fahmi? Tabel. Ini merupakan apa? Nama mahasiswa. Kalau inputannya, outputannya ini, kita suruh mengeluarkan data ini, kira-kira tabel yang memungkinkan ada itu tabel apa aja? Yes, betul. Tabel prodi dan tabel mahasiswa atau biodata mahasiswa. Nah, kalau misalkan seperti ini, kan bisa dua ya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan tipe data enum, bila menggunakan tipe data enum, maka si tabelnya itu cuma satu, yaitu tabel mahasiswa tok. Tetapi di prodi, atribut prodi menggunakan tipe datanya enum dengan memasukkan data berupa D3 keperawatan misalkan, S1 bisnis digital, terus ada S1 misalkan peternakan. Nah, langsung di sini. Kalau misalkan menggunakan tipe data enum, pilihannya langsung keluar di sini. Jadi bisa langsung pilih di sini. Bisa langsung ngetik di sini. Mau apa gitu. Misalkan ini adalah sebuah pilihan, misalkan fieldnya adalah jenis kelamin. Misalkan ini merupakan jenis kelamin. Nanti enumnya di sini ditulis aja langsung laki-laki dan perempuan. Itulah uniknya menggunakan tipe data enum seperti itu. Jadi tidak perlu diklasifikasikan atau dibuat tabel lagi, tetapi tinggal dimasukkan ke situ. Terus kerugiannya apa ketika kita menggunakan data enum? Biasanya untuk dijoinkan susah. Itu kerugiannya. Bisa sih, tetapi tidak sedetail menggunakan integer biasa atau diklasifikasikan menggunakan tabel biasa. Itulah menggunakan data enum. Ya, saya rada. Saya multiple choice. Jadi milih. Terus yang lain ada namanya SQL, yaitu struktur query language. Ya, ini yang paling mandang. Wow ya. Jadi SQL ini merupakan kalau misalkan kita mau memasukkan sebenarnya bisa menggunakan yang namanya SQL ini. Cuman kalau SQL ini biasanya digunakan untuk membuat relasi antar tabel, penghubung antar tabel. Contoh nih, ada perintah select bintang from. Select bintang from ini biasanya digunakan untuk menseleksi sebuah tabel.
select bintang from akan menampilkan seluruh tabel yang ada di absensi where satu, di mana satu ini apa? Misalkan from absensi yang mempunyai angka satu kan nggak ada, berarti nol nanti. Nah, nah kalau kita lihat di sini SQL ya, SQL itu misalkan select bintang from absensi. Saya akan mengeluarkan data yang ada di absensi. Saya klik go. Ada 4 row yang keluar. Nah, row-nya 4 keluar. Select bintang from where ada absensi sama dengan nah, saya akan menampilkan tadi kan gini, select bintang from, saya akan menampilkan from absensi, tabel absensi, where, di mana kode absensinya itu 161. Ternyata setelah keluar, itu hanya satu yang keluar. Ini nanti yang akan kita gunakan seperti itu. Kita akan belajar ini. Begitu. Ini adalah SQL. Besok kita akan pelajari SQL. Ya. Nah, di sini ada select bintang from, ada update, ada delete. Nah, itu kita apa namanya? Akan belajar itu. Terus ada search, mencari, insert itu memasukkan datanya. Misalkan nih, saya itu ketinggalan di sini harusnya ada atribut apa lagi misalkan keterangan, tinggal diklik insert ini. Terus di sini ada menu export. Export itu untuk mentransferkan apa namanya data base-nya. Apa ya, kayak mengekspor database-nya gitu. Terus ada import. Import itu apa namanya? Mendatangkan file dari luar ke dalam gitu. Itu menggunakan import. Biasanya kalau misalkan kita menggunakan import dalam bentuk SQL, tapi kalau ekspor itu bisa menggunakan data bentuk Excel. Ada Excel, ada GSP, Commander koma ya. GSP kayak Excel. Ini biasanya kalau ekspor itu biasanya ke Excel. Misalkan saya ingin mencari data yang data mahasiswa 2021, kita tinggal klik ekspor, lalu tinggal diklik Excel-nya yang mana. Itu adalah menu-menu, ini operation, ini enggak, ini my iSend, ini digunakan untuk menghubungkan.
Biasanya kalau ingin menghubungkan suatu database dengan aplikasi tertentu, itu storage engineer-nya akan menjadi berubah. Nggak boleh dengan MyISAM, tapi dengan InnoDB. InnoDB itu untuk menghubungkan antar database satu dengan database lain di online. Itu menggunakan InnoDB. Gitu ya. Lalu kita akan beralih ke yang namanya Navigate. Saya menggunakan Navigate Premium, sama halnya kayak Navigate atau PHPMyAdmin yang lainnya. Di sini kalau misalkan saya ingin buka, yaitu misalkan saya akan buka database absensi lagi coba. Kalau ini kita menggunakan Navigate, ini lebih eye-catching, lebih enak lihatnya. Jika menu-menunya standar seperti ini. Kalau misalkan kita ingin memasukkan, kita tinggal klik New Tabel. Saya akan mencoba memasukkan ya. Di sini ada New Tabel. Misalkan saya akan memasukkan tabel absensi siswa misalkan. Tipe datanya integer misalkan. Lengthnya itu karakter 20. Terus di sini kalau misalkan allow 0, 0 artinya kan kosong, berarti memperbolehkan kosong atau tidak. Terus di sini kalau kita klik spasi itu adalah primary key. Lalu untuk menambahkan itu ketik tab misalkan nama siswa string atau char ya boleh 20. Nah, misalkan seperti itu. Lalu saya klik save. Kita isi tabel dengan nama siswa misalkan. Oh, sudah isi. Siswa 1 misalkan. Oh, ini nggak boleh dulu. Ini sudah kita memasukkan siswa 1. Ini ada. Terus ada namanya desain tabel. Desain tabel di sini digunakan untuk apa ya? Kelengkapan dari si tabel tersebut. Ini ada indeks, foreign key. Foreign key digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lain. Biasanya yang dipakai adalah foreign key sama SQL preview juga. Terus ini kalau misalkan engine-nya diganti menjadi InnoDB untuk menghubungkan antar tabel satu dengan tabel lain dalam ranah online. Oke. Saya sudah memperkenalkan semua. Di sini ada query, di sini ada event. Query ini digunakan untuk mengambil data dari tabel A dan tabel B. Nanti kita akan melakukan percobaan. Sekarang saya akan mendemokan satu memasukkan data ya. Misalkan contoh saya akan memasukkan data, saya klik kanan di lokalnya, di klik kanan, saya akan klik new database, cerita-ceritanya saya akan membuat sistem informasi akademik, misalkan sistem informasi manajemen akademik, saya klik OK, tinggal cari SIMAKAD. Nah, ketika saya klik SIMAKAD, tabelnya masih kosong. Ya, ini tabelnya masih kosong. Lalu untuk menambahkan tabel, saya klik new query. Klik new query. Klik new query. Diklik tabel, Klik tabel. Saya akan membuat tabel. New tabel. Misalkan siakat itu pasti punya tabel mahasiswa. Saya akan isi ini dengan NIM. Tipe datanya integer. Panjang karakternya 20. Dan ini menjadi primary key. Spasi. Tab. Nama mahasiswa. Namanya varchar. 20 juga.
ada nomor HP misalkan, varchar juga, 20 juga, alamat, varchar juga, 20 juga misalkan. Ya, ini aja dulu. Kalau sudah, saya akan save. Saya beri nama tabel mahasiswa. Saya close. Satu lagi, kalau misalkan ada mahasiswa, saya klik new tabel. Biasanya mahasiswa itu pasti punya prodi ya. ID prodi, tipe datanya integer, 20. Ini nama prodi, varchar 20. Kenapa menggunakan varchar? Biasanya varchar digunakan untuk karakter yang bersifat bilangan bulat dan string kata-kata. Terus di sini ada keterangan. Saya save. Kita isi dengan nama prodi. Jadi yang terbentuk adalah ada dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel prodi. Ya, itu cara untuk memasukkan tabel ke dalam Navigator. Lalu di sini ada fungsi yang namanya query atau desain tabel. Ini kok desain tabel? Desain tabel query. Query fungsinya adalah untuk menghubungkan antar tabel, menghubungkan tabel satu dengan tabel satunya lagi. Itu query. Kita klik. Tetapi syarat untuk menghubungkan adalah ada sesuatu yang bisa dikaitkan di dalam tabel tersebut. Misalkan di dalam mahasiswa, kan ini kan baru NIM, nama, nomor HP, dan alamat. Kan belum dapat apa-apa. Kalau ingin dihubungkan dengan prodi, itu harus ada prodinya, harus ada ID prodinya di dalam mahasiswa. Udah enggak? Kalau misalkan ada dua tabel, tabel misalkan tabel apa ya? Yang enak tabel karyawan dan gaji misalkan. Ada tabel karyawan dan gaji. Maka kalau misalkan si karyawan kepengen tahu si gajinya, kan harus dihubungkan tuh, harus saling terhubung. Nah, saling terhubung itu harus mempunyai identitas di dalam karyawan tersebut. Contoh kayak tadi, saya ingin menampilkan mahasiswa A di prodi mana sih gitu. Kalau misalkan cuman seperti ini, kan nggak ada tuh prodi mana. Pak, bisa Pak ditambahin di sini prodi. Nanti akan repot ketika datanya berjumlah ribuan. Tidak bisa terseleksi. Tidak bisa, misalkan saya kepengen prodi peternakan, nggak akan bisa seperti ini. Nggak akan terhubung. Maka kita harus menambahkan identitas prodi di dalam mahasiswa tersebut. Caranya yaitu klik mahasiswa, klik kiri, klik open tabel, lalu pilih filter, edit file, klik file, pilih desain tabel untuk menambahkan satu atribut. Misalkan di sini saya akan menambahkan maka saya akan menambahkan primary key di dalam si prodi, ID prodi, dalam bentuk varchar, integer 20. Saya save. Nah, otomatis ini sudah terhubung nih. Jadi kalau misalkan saya pengen menghubungkan si prodi dengan prodi, bisa. Menghubungkannya dengan apa?
dengan query. Klik query, klik new query, mail, klik query mail. Caranya gini, tinggal di drag sini, di drag. Saya kepengen menghubungkan ID Prodi dengan ID Prodi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya kepengen tahu saya kepengen tabel mahasiswa dengan tabel prodi itu saling berhubungan. Contoh misalkan, orang tuanya Fahmi dan orang tuanya Solihah itu berteman. Siapa Solihah? Mel. Liana. Ini masuk YouTube ya, Liana. Mel. Misalkan, orang tuanya Fahmi dan orang tuanya Liana itu saling berteman. Teman SMA. Nah, terus si Fahmi ini kan butuh yang namanya istri. Masa arep bojo karo tri kan ora mungkin. Nah, akhirnya dijodohkanlah dengan Liana. Nah, dijodohkan dengan cara ini join ini adalah perjodohannya. Supaya apa? Supaya si Fahmi dengan Liana saling mengetahui. Nah, fasilitas join ini adalah fasilitas untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Otomatis menghubungkan harus punya atribut yang identik. Atribut yang identik adalah kalau misalkan prodi, otomatis kita harus menambahkan ID prodi. Kalau ingin menghubungkan yang namanya fakultas, ya otomatis di sini ID fakultas. Kalau pengen menghubungkan yang namanya jenis kelamin, ya otomatis di sini di mahasiswa ID jenis kelamin. Begitu. Mudah. Nih. Oke. Nih. Nah, ini adalah foreign key. Ya, betul. Ini adalah foreign key. Ini adalah primary key. ID prodi itu merupakan primary key di dalam tabel prodi, primary key ya. Dan ID prodi di sini sebagai foreign key di tabel mahasiswa. Itu enggak? ID prodi merupakan primary key dari tabel prodi, tetapi ID prodi merupakan foreign key dari tabel mahasiswa. Gitu. Kalau misalkan ingin menambahkan foreign key lagi, misalkan ID jenis kelamin merupakan primary key di tabel jenis kelamin, tetapi ID jenis kelamin merupakan foreign key dari tabel mahasiswa. Itu konsepnya seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal run. Tetapi harus kita isi dulu datanya. Karena kita belum punya data. Contoh nih mahasiswa. NIM-nya 111, nama mahasiswa akun, nomor HP 08, alamat Jalan Beo, ID prodi 1, 222, nama Budi, Jalan Kenanga, 333, nama Agus, 12, Jalan 2. Misalkan seperti itu. Saya ID prodi sekarang. 1. ID prodi D3 peternakan. 2. ID prodi S1 bisnis digital. Tidak perlu lagi. 3. S1 argo wisata.
Kan sudah keisi semua ya mahasiswanya ya. Sudah keisi semua ya. Ini juga udah keisi semua. Cara menghubungkannya kayak gini, Mi. Klik query, new query, lalu menggunakan query builder, saya akan memasukkan, saya akan drag. Seperti tadi, saya akan menghubungkan ID prodi dengan prodi. Nah tinggal misalkan, kita mau ngapain? Kita mau butuh data apa? Saya kepengen data mahasiswa dan prodinya. Tinggal ketik aja nama mahasiswa dan nama prodi. Nama mahasiswa Agung, prodinya keperawatan, peternakan, budi, dan lain-lain. Sekarang saya akan NIM dengan nama prodi. Nah, bayangkan kalau datanya ribuan seperti ini. Datanya ribuan seperti ini. 1000 itu record satu. Coba ya, datanya ribuan. Saya kepengen menghubungkan, misalkan NIM terus dengan agama. Oh, dengan prodi. Saya akan mengeluarkan data NIM dengan prodi. Ini ada penghubungnya, yaitu ID prodi dengan prodi. Saya joinkan. Saya ingin mengeluarkan data NIM dan nama prodinya. Saya run. Ini kalau datanya ribuan, guys. Seperti ini. Misalkan lagi, saya ingin mengeluarkan dosen dengan berapa sih jumlah dosen yang agamanya Islam, misalkan. Ya. Dosen yang jenis kelaminnya laki-laki, misalkan. Kelamin. Saya hubungkan ke sini. Jenis kelamin. Nama dosen. Saya run. Ini saya pengen menampilkan apa ya? Saya pengen menampilkan nama dosen dan saya pengen menampilkan jenis kelamin. Saya run. Keluar. Banyak sekali. Sekarang saya persempit ya. Saya kepengen mengeluarkan nama dosen dengan jenis kelamin laki-laki. Nah ini adalah pengaturannya. Select jenis kelamin, kalau di dalam bahasa SQL ya. Saya kepengen menampilkan, select, menampilkan ya Mi, menampilkan jenis kelamin dengan dosen, atributnya nama dosen, from itu tabel, dari tabel dosen, inner join, ada inner join dan outer join. Jenis kelamin, on, jenis kelamin, ID jenis kelamin, dosen, ID jenis kelamin, where, di mana ID jenis kelamin itu 1. Saya ulangi ya. Saya kepengen menampilkan jenis kelamin, saya pengen menampilkan tabel di jenis kelamin dengan atribut jenis kelamin, serta dosen, tabel dosen dengan nama dosen di tabel dosen yang sudah di inner join-kan dengan jenis kelamin, on jenis kelamin, ID jenis kelamin yang penghubungnya ya. Jenis kelamin dengan ID jenis kelamin. Ini bahasanya kayak gini, jenis kelamin ini dengan ID jenis kelamin dihubungkan dengan
dosen, dan ID jenis kelamin. Ya, where di mana jenis kelamin ber-ID jenis kelamin 1. Kita run. Nah, 1 laki-laki. Jadi datanya semuanya laki-laki. Misalkan lebih ini lagi, lebih, nah ini lebih spesifik lagi coba. Misalkan saya kepengen namanya itu, saya kepengen dosen dengan nama Sarwa misalkan. Ada apa enggak sih? Saya klik, saya run. Enggak ada. Karena apa? Karena bukan namanya Sarwatop. Jadi ini case sensitif banget. Misalkan Budi. Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Yes, harus lengkap. Case sensitif banget. Misalkan Sarwa, koma, angka, koma, bisa aja. Kan? Nah, begitu. Oh, ada. Terus kalau misalkan saya kepengen ngerti yang mahasiswa yang apa namanya itu misalkan apa namanya S1 farmasi, apa namanya S1 farmasi nih, Lika. Lika, saya kepengen tahu data namanya Lika, misalkan seperti ini. Saya kepengen tahu mahasiswa namanya Lika, diklik saja tabel mahasiswa, diklik, terus saya filter, klik ini, cari nama mahasiswa, klik Lika. Terus saya klik, ya nggak ada sesuatu. Oh iya maksudnya, oh kakak kelas namanya siapa? Fandi, Fandi. Misalkan Fandi. Misalkan klik, nah, ada 4 namanya Fandi. Ada 5 orang yang namanya Fandi. Fandi Fajar, Fandi Ramanto, Alfandi, Bagus Alfandi. Nah, inilah perbedaannya ketika kita searching menggunakan nama, itu akan seperti ini, keluarnya banyak. Yuk kita ketik nama Agus. Klik. Apa banget. Ya kan? Nama Agus. Bagus, ini termasuk dalam Agus. Lina, Agus, Dwi Agus, Depi Agus, Agus Surela, ini banyak banget. Beda ketika misalkan saya kepengen tahu nama Agus Surela, datanya seperti apa? Saya ketik NIM-nya langsung. Loh, oh, nama mahasiswa. Ini harusnya NIM ya. Nah, Agus Surela. Ya, Agustina. Tadi salah copy. Salah copy berarti. Nah, seperti ini. Begitu. Itulah gunanya primary key.
Udang, ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada berarti PR, tugas. Tugasnya adalah silakan kalian sudah menentukan sistem apa yang sudah dibuat kemarin, ya. Terus tinggal kalian masukkan ke dalam database.